Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat yang begitu banyak telah dianugerahkan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kalian hendak mau menghitung daripada nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karenanya hanya satu yang Allah minta kepada kita adalah menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Karena kita yakin dan percaya, seandainya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk membalas daripada nikmat-nikmat Allah, maka yakinlah tidak ada manusia yang bisa membalas daripada nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi dengan maha rahmannya, maha rahimnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, Allah tidak pernah dan tidak akan pernah meminta kepada kita untuk membalas daripada nikmat tersebut. Tetapi Allah hanya meminta kepada kita menjadi abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam kita senantiasa peruntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai kedua kita, contoh kita di dalam menjalani kehidupan dunia yang fana atau kehidupan dunia yang sementara ini. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairu wa abqa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang ada di dalam masjid ini adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan dengan manusia. Dan kitalah manusia yang paling bagus, paling sempurna penciptaannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik model.
dengan maha rahman Allah dan rahim Allah, kasih sayang Allah, lagi-lagi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik model, dengan kasih sayangnya Allah membekali kita dengan akal. Dan dengan akal inilah manusia bisa mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan manusia bisa mulia? Jika akalnya ini dipergunakan untuk mempelajari hukum, ayat, dan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, dan melaksanakan apa yang telah dipelajarinya. Akan tetapi sebaliknya, jika akalnya ini tidak dipergunakan mempelajari daripada hukum dan syariat Allah, maka dia akan kembali bisa hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun perlu kita ketahui, di balik kesempurnaan manusia disertainya dengan akal, Allah juga memberikan kita hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang cenderung untuk melakukan keburukan, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia yang mengikuti hawa nafsunya berbuat dosa akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dosa adalah musuh yang terberat bagi manusia di muka bumi ini. Kenapa kita katakan musuh yang paling besar, musuh yang paling berat kita di dunia ini? Karena dosa inilah, kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah inilah yang menyebabkan kita keluar dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa inilah yang menyebabkan kita di dunia ini yang akan kembali memasukkan kita kembali ke neraka di hari kemudian. Seandainya bukan karena dosa, mungkin kita sudah berada semua di dalam surga. Seandainya bukan dengan dosa yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi ini, nanti kita di akhirat semuanya akan masuk surga. Ya karena dosalah manusia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu di dunia, terlebih-lebih di kehidupan akhiratnya nanti. Namun jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa dosa ini tidak bisa lepas dari manusia, karena dia adalah sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun, bahwa setiap anak cucu Adam itu pasti akan melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dosa-dosa yang kita kerjakan, kata ulama salaf, itu sangat banyak, sangat mudah. Sampai ada di antara ulama salaf mengatakan dosa-dosa yang dikerjakan oleh sahabat dahulu itu bisa dihitung karena sedikitnya, jarangnya mereka berbuat dosa. Adapun dosa-dosa manusia sekarang ini tidak bisa dihitung karena saking banyaknya, karena seringnya kita berbuat dosa kepada Allah. Dan dosa kepada Allah itu banyak jenisnya. Ya, ada dosa kecil, ada dosa besar, dan dosa-dosa kecil inilah banyak sekali cabang-cabangnya. Yang intinya, semua yang bertentangan yang dijelaskan oleh syariat kita itu adalah mendatangkan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dosa ini adalah perkara yang sangat besar, dia adalah musuh bagi kita, dan makanya kita selalu berusaha bagaimana menghindari daripada perbuatan dosa ini. Dan bahaya daripada dosa itu sangat besar bahayanya, terutama kita sebagai seorang penuntut ilmu. Seperti kita di pesantren, sebagai seorang penuntut ilmu harus tahu daripada bahaya daripada dosa tersebut, agar kita tidak melakukan dosa kepada Allah, sehingga apa yang kita cita-citakan sebagai thalabul ilmi bisa tercapai.
Oleh karenanya pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyebutkan sedikit akibat-akibat orang yang sering melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Dan termasuk dosa yang menurut kita kecil, tapi kalau dipandang Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ya, sebagai contoh misalnya kita sebagai seorang santri yang sering terjadi misalnya pembulian, mungkin kita anggap biasa. Kita sering menghina teman kita anggap biasa. Ini bukan dosa, ini adalah dosa yang besar. Menzalimi saudara kita adalah dosa besar. Dalam hadis Kitabul Jami hadis ke-44 yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan ini termasuk besar, kegelapan yang tidak ada cahaya. Oleh karenanya jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, paling tidak ada 3 akibat besar atau dampak besar bagi orang yang sering melakukan dosa. Yang pertama, terhalangnya ilmu, bahkan bisa menghilangkan ilmu yang kita pelajari. Jadi orang yang sering melakukan dosa, kemaksiatan, sekecil apapun dosa itu yang kita kerjakan, itu bisa menghalangi ilmu atau hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan bisa menghilangkan ilmu yang ada pada diri kita. Kita kenal Imam Syafi'i, ulama yang sangat terkenal akan kekuatan hafalannya. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran umur 7 tahun, menghafal kitab Al-Muwatta umur 10 tahun, dan memberi fatwa di umur 15 tahun. Pernah suatu ketika beliau mengeluhkan hafalannya kepada gurunya. Apa yang beliau katakan? Sakautu ila waqi'ya suahifdi. Saya mengaduhkan hafalanku kepada guruku yaitu Waqi'. Ya. Mungkin ya ada hafalannya dia lupa. Ya, hafalannya tidak lancar. Padahal beliau ini kalau ke masjid, misalnya contoh beliau kalau ke masjid menutup kedua telinganya. Ya, kenapa beliau menutup kedua telinganya kalau menuju ke masjid? Karena semua yang didengarkan tadi yang di jalan itu semuanya dihafal. Ya, ini Imam Syafi'i. Tapi suatu ketika dia mengeluhkan hafalannya kepada gurunya. Apa yang dikatakan gurunya? Beliau mengatakan, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya mengatakan untuk memerintahkan kepada saya untuk meninggalkan maksiat. Jadi ini, meninggalkan maksiat adalah atau dosa itu adalah hal yang bisa mendatangkan, memudahkan ilmu kita. Kita mungkin susah masuk hafalan Quran kita, susah kita masuk kelas belajar, ya susah menuntut ilmu. Itu mungkin disebabkan karena seringnya kita melakukan dosa-dosa yang menurut kita tidak anggap dosa, padahal itu adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita baca sejarahnya Imam Syafi'i, hanya dosa menurut kita bukan sebuah dosa. Ya, beliau mengingat dosa apa kira-kira saya lakukan sehingga hafalan saya terganggu. Imam Syafi'i mengingat, dan ternyata dia mengingat pernah suatu ketika melihat seorang perempuan yang naik kendaraan, kemudian mengangkat kainnya, kelihatan betisnya, dan melihat betisnya dan menganggap bahwa itu penyebabnya sehingga hafalannya terganggu. Cuma melihat betis. Iya. Ada yang mengatakan cuma melihat mata kakinya saja. Dengan sebab inilah dosanya. Bagaimana dengan kita yang setiap harinya menzalimi teman kita, membuli teman kita, mengambil hak teman kita yang bukan miliknya? Ini adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah dan bisa menghalangi daripada ilmu-ilmu tersebut. Ini yang pertama akibatnya. Kemudian yang kedua, akibat besar bagi pelaku dosa adalah malasnya beribadah. Malasnya kita beribadah. Ya mungkin kalau kita malas, ya bangun sholat, bangun subuh, mungkin kita ya banyak dosa yang mau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang
sering melakukan dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka susah melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun itu selama kita masih bergeliman dengan dosa dan kemaksiatan, maka susah untuk kita melaksanakannya. Puasa, sholat sunat, nanti kita disuruh, nanti kita dipaksa baru mau melakukannya. Ini disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang kita anggap biasa, sehingga kita melakukan ibadah itu secara malas. Kemudian yang ketiga, penyebab utama daripada dosa dan maksiat adalah datangnya musibah Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak sebuah musibah menimpa suatu kaum kecuali karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di tempat tersebut. Jadi ini tiga. Ya, akibat besarnya yang bisa kita sebutkan, dampak besarnya bagi pelaku dosa. Makanya hendaknya kita berusaha untuk menjauhi daripada dosa tersebut, meninggalkan dosa tersebut, agar kita mudah menuntut ilmu, agar kita mudah mempelajari agama Allah, agar kita mendapatkan hidayah, agar musibah-musibah yang ada terjadi di sekitar kita tidak didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak malas menghafal Al-Quran, agar kita tidak malas menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita berusaha melakukan hal-hal atau meninggalkan daripada kemaksiatan itu. Dan setelah kita meninggalkan daripada kemaksiatan itu, maka mari kita berusaha melakukan hal-hal yang dengannya bisa menghapus daripada dosa yang pernah kita lakukan. Karena ketahuilah sudah terlalu banyak ya dosa yang kita lakukan sejak kita lahir sampai sekarang. Sudah berapa banyak kita dosa lakukan kepada Allah yang tidak disengaja. Kalau tadi Imam Syafi'i cuma melihat betis saja itu adalah dosa yang sangat besar, bisa mengganggu hafalannya, bagaimana dengan dosa-dosa kita yang setiap harinya bergaul dengan orang yang tidak memakai hijab. Ya, tentunya ini kita lebih banyak kalau kita mau hitung daripada dosa kita. Dan ketahuilah dengan banyaknya dosa yang Allah berikan kepada kita, namun Allah dengan sekali lagi maha rahman maha rahimnya, kasih sayangnya Allah kepada manusia, masih banyak juga jalan-jalan atau cara agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar agar dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri manusia maksum, sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Dalam seharinya 70 bahkan sampai 100 kali beliau membaca kalimat astagfirullahaladzim. Tentunya kita lebih pantas, lebih patut untuk banyak mengucapkan kalimat tersebut agar dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah satu penghapus dosa adalah baharul hasanah, lautan kebaikan. Artinya banyak-banyak melakukan kebaikan. Kebaikan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha summa kun wa atbi sayyi'atil hasanatamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda berada, dan ikutilah perbuatan kejelekan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus dosa yang pernah kita kerjakan. Contoh kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah sangat banyak, sangat mudah, sangat gampang kita kerjakan, sangat banyak juga dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti wudu akan menggugurkan dosa-dosa kita dengan tetesan air wudu. Salat 5 waktu seperti yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, seperti orang mandi 5 kali sehari semalam akan menghapus dosa. Zikir, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fil yaumi mi'atu marrah kanat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam seharinya 100 kali, 100 pahala, 100 dosa dihapus oleh Allah. Bersedekah, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul manar. Ini semua kebaikan-kebaikan, dan semuanya ini akan menghapus daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan semuanya kita bisa kerjakan. Dan terakhir sebagai penghapus dosa adalah cobaan yang diberikan oleh Allah, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada seorang hamba kecuali ada dosa yang mau dihapus oleh Allah kepada kita. Yang ketiga ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang hamba harus bersabar dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan. Bentuk cobaan yang Allah berikan banyak.
ada berupa penyakit, ada berupa kemiskinan, dan yang lainnya. Namanya musibah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang mukmin harus senantiasa bersabar menerimanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada khutbah kedua ini saya sedikit menyimpulkan isi khutbah pertama, bahwa pada khutbah pertama saya menyebutkan 3 akibat utama yang didapatkan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, terhalangnya hidayah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, susahnya kita melakukan perintah atau berat kita melaksanakan daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, data penyebab daripada datangnya musibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga menyebutkan 3 penghapus dosa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam salah satu bukunya Madarikus Salikin, yang beliau sebutkan dengan istilah bahrun, artinya lautan. Yang pertama bahrut taubah, banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua bahrul hasanah, adalah banyak-banyak melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga al-ibtila, yaitu yang ketiga ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang hamba bersabar dengan ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah sampai kematian datang menjemput kita. Dan sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa berselawat kepada beliau. Allahumma shalli wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.